Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Bunga Amelia dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 5C. Yang pertama tentang pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara atau kota. Secara etimologi, politik berhubungan erat dengan kata politis yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Menurut Paul Janet, ilmu politik merupakan sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. Menurut Prof. Muhammad Yamin, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu tersebut. Selanjutnya adalah politik dalam Islam beserta landasannya. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata siasah. Hasanuddin Yusuf Adan menyebutkan terdapat 3 pilar utama yang harus menjadi landasan politik dalam Islam, yakni tauhid, risalah, dan kekhalifahan. Tanpa ketiga landasan itu, maka aktivitas politik akan terjebak untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai suatu tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kata politik dalam sabdanya yang berbunyi adalah Bani Israel. Mereka urusannya oleh para nabi atau tasusuhumul an-nabiyah. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain akan datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, apakah Islam mengamini politik? Islam adalah agama yang universal, meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik. Karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai-nilai dan keutamaan politik. Mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali, menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat, karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam politik dan melalui kekuasaan politik. Dalam kaitan inilah ada kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, Muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya. Yang terakhir, apakah Islam memiliki suatu penawaran prinsip mengenai politik yang berbeda dengan lainnya? Prinsip adalah suatu norma atau nilai yang bersifat universal dan disepakati oleh semua orang. Prinsip-prinsip dasar hukum politik sangat diperlukan dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraan dalam Islam yang sangat dinamis dan bergerak dengan cepat. Dalam Al-Quran, dapat disebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum dalam berpolitik Islam adalah prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, dan prinsip hak serta kewajiban negara. Prinsip kedaulatan. Prinsip ini adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.
Prinsip ini tertulis dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 40 dan Surat Al-A'raf ayat 54, serta Surat Al-An'am ayat 57. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan suatu negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negaranya sama kedudukannya di mata hukum. Prinsip ini telah tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 135, juga dalam Surat Asy-Syura ayat 15. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip musyawarah dan ijma'. Musyawarah dan ijma' adalah pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan yang secara adil, jujur, dan amanah. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Surat Asy-Syura ayat 38. Prinsip yang terakhir adalah prinsip persamaan. Maksud dari persamaan di sini adalah seluruh warga negara harus mendapatkan hak-hak sipil yang sama, baik itu muslim maupun non-muslim. Karena negara kita adalah negara yang berideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan atau otoritas ulul amri, mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah Islam dengan tidak membeda-bedakan setiap warga negaranya. Prinsip ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, itu tadi seluruh jawaban UTS Sistem Politik Islam dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.